Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hasyamira Rahma, Raisandria Fernanda, Salwa Aurelia, Syifa Aulia, dan juga Yeremia Marcelo. Di sini, kami akan memaparkan mengenai cara pembuatan tempe menggunakan bioteknologi konvensional yang telah kami observasi dan juga kami melakukan wawancara kepada beberapa orang. Nah, sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Kayak contohnya tuh bakteri, fungi, virus, dan juga masih banyak yang lainnya. Dalam bioteknologi, ada produk dari makhluk hidup tuh kayak enzim, alkohol, antibiotik, dan juga asam organik. Nah, tujuannya tuh apa sih? Dalam bioteknologi, tujuannya adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Atau sederhananya adalah untuk mempermudah hidup manusia. Bioteknologi konvensional atau bisa disebut juga bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan bakteri, proses biokimia, serta proses genetik alami berupa mutasi dari rekombinasi gen. Prinsip bioteknologi ini telah dikenal umat manusia selama ribuan tahun. Bioteknologi konvensional menggunakan prinsip atau metode pembuatan produk tradisional. Penerapan bioteknologi konvensional ini telah menambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, serta kesehatan dan obat-obatan. Nah, kalau bioteknologi modern ini adalah jenis bioteknologi yang berbasis rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan menggunakan biokimia dan mikrobiologi. Rekayasa genetik itu apa sih? Rekayasa genetik itu adalah manipulasi gen secara langsung untuk tujuan praktis. Contoh kegiatan yang menggunakan bioteknologi modern ini adalah bayi tabung, cloning DNA, pembuatan antibiotik, dan vaksin. Kemudian, adapun proses penggunaan bioteknologi pada pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe adalah salah satu cara contoh penggunaan bioteknologi. Berikut adalah proses pembuatan tempe berdasarkan teori dari Google. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Cuci kacang kedelai, rendam kacang kedelai semalaman. Selanjutnya, kupas kulit dari kacang kedelai, kemudian kukus selama 20 menit. Lalu taburi ragi. Setelah itu, bungkus kedelai menggunakan plastik. Jemur kedelai selama 2 hari. Proses fermentasi membutuhkan waktu 2 hari dengan keadaan suhu yang normal. Selanjutnya, proses pembuatan tempe berdasarkan hasil dari wawancara. Yang pertama, siapkan alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ambil kacang kedelai sesuai yang diperlukan dan bilas. Setelah dibilas, kacang kedelai direbus selama 30 menit atau sampai mendekati matang. Kacang kedelai yang sudah direbus harus didiamkan terlebih dahulu 1 malam. Lalu, pada keesokan hari, kulit dari kacang kedelai harus dikupas. Selanjutnya, kacang kedelai tersebut dicampur dengan ragi dan diratakan. Bungkus dengan plastik atau kemasan yang sudah disiapkan. Diamkan selama semalam. Keesokan harinya, tempe sudah jadi dan siap dijual. Menurut hasil penyandingan yang dilakukan antara teori dan hasil wawancara yang kami dapat, bahwa teori dan praktek hampir keseluruhan sama. Kalau kalian perhatiin, yang putih-putih di tempe itu apa sih? Jadi, secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai, sehingga terbentuk tekstur yang memadat yang disebut hifa. Jamur tempe memiliki hifa, tidak bersekat, dan memiliki beberapa inti yang terletak tersebar. Tempe merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang dibuat melalui proses fermentasi dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Rhizopus oligosporus. Kemudian ada bagian kesimpulan. Hasil kesimpulan yang kami dapatkan adalah bioteknologi konvensional dapat dimanfaatkan untuk membuat pangan, contohnya dalam membuat tempe.
Untuk membuat tempe, mesti memerlukan proses fermentasi yang bertujuan untuk menghilangkan bau yang terdapat pada kacang kedelai. Kemudian adalah pemilihan ragi. Ragi yang baik sangat berpengaruh besar pada hasil dari tempe tersebut. Ragi berperan pada proses fermentasi pembuatan tempe. Tak kerasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah nonton sampai selesai. Semoga setelah melihat video ini teman-teman bisa lebih mengetahui lagi tentang apa itu bioteknologi dan bagaimana proses pembuatan tempe. Aku saranin sih buat teman-teman semua pelajaran lebih lanjut lagi tentang bioteknologi. Bisa dari buku, Google, atau lainnya. Makasih banyak ya yang udah nonton. Maaf jika terdapat kesalahan kata dan masih banyak kekurangan lainnya yang selama video berlangsung. Sekian dari kami, izin pamit undur diri. Bye-bye.